Hai semua, jadi hari ini kita bakal masuk ke problem 5, topik yang masih tetap sama mengenai accounting for income tax. Jadi langsung kita mulai aja. Nah, seperti biasa ketika kita ketika kita mengerjakan problem mengenai accounting for income tax, pasti kan formatnya itu selalu pre-tax income, permanent difference, temporary difference, sama taxable income. Nah, otomatis kita harus cari tahu dong berapa-berapanya. Nah, untuk pre-tax income itu biasanya ada di soal, bisa di atas atau di bawah. Kalau di problem 5 ini ada di bawah, ada di informasi tambahan nomor 9, yang laba sebelum pajak milik Supermenko adalah $115.000. Nah, maka di sini kita langsung masukin aja pre-tax income-nya atau laba sebelum pajaknya sebesar $115.000. Nah, kemudian untuk permanent difference sama temporary difference itu kita harus cari tahu. Jadi kita back ke informasi tambahan dari nomor 1. Yang pertama, perusahaan mengalami tuntutan hukum terkait paten yang dimiliki. Perusahaan dinyatakan kalah dan harus membayar $51.000 untuk biaya persidangan. Biaya ini dibebankan perusahaan dalam beban lain-lain dalam laporan laba ruginya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya, perhitungannya ya. Nah, teman-teman, jadi untuk biaya terkait tuntutan hukum, jadi kayak biaya persidangan, atau kita biasa sering sebutnya itu sebagai biaya litigasi, itu tuh tidak termasuk objek pajak, sehingga dia akan masuk ke dalam permanent difference. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalnya kalian ketemu soal nih, yang berhubungan sama tuntutan hukum, biaya persidangan gitu, si perusahaan harus bayar gitu, terus habis itu dia beban ini ke beban lain-lain dan lain sebagainya. Itu tuh kalau menurut pajak dia bukan termasuk objek pajak sehingga kita kategorikan sebagai permanent difference. Dan lanjut nomor 2, perusahaan memiliki sebuah mesin cetak yang diperoleh pada 19 Mei 2021 dengan harga 400.000. Mesin ini disusutkan dengan metode garis lurus selama 10 tahun oleh perusahaan tanpa nilai sisa. Menurut perpajakan, seharusnya mesin ini disusutkan dengan metode saldo menurun, berganda, dan termasuk ke dalam kelompok 2. Nah, jadi kita lihat dulu nih yang berdasarkan perusahaan. Berdasarkan perusahaan, penyusutan tahun 2021 itu berapa sih? Nah, kita lihat dari perhitungannya ya. Nah, di sini karena nggak ada nilai sisa, berarti langsung pakai dari harga perolehan aja. Kita input nih 400.000. Dan kemudian rate penyusutannya 10% dapat dari mana? Nah, kita cari dulu nih. Berapa sih penyusutan per tahunnya? Ya, nih 400.000. Otomatis kan kalau penyusutan per tahun, berarti 400.000 dibagi sama ini nih, umur ekonomisnya 10 tahun. Nah, ternyata penyusutan per tahunnya itu 40.000. Nah, 40.000 ini kalian bagi aja sama 400.000 dikali sama 100%. Nah, nanti ketemulah rate penyusutannya itu sebesar 10%. Jadi gitu ya teman-teman cara mencari rate penyusutannya. Jadi kalian cari tahu dulu penyusutan per tahunnya berapa, kemudian kalian bagi sama harga perolehannya, baru nanti dikali 100% ketemu deh rate penyusutannya. Nah, kemudian untuk cari tahu berapa sih besarnya penyusutan tahun 2021, nah kalian kalikan dari harga perolehan sama rate penyusutannya, kemudian jangan lupa dikali sama fractionnya. Karena di sini diperolehnya 19 Mei 2021, maka kita harus menghitungnya itu dari bulan berikutnya, karena kan udah lewat dari tanggal 15. Berarti bulan berikutnya berapa? Dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 7 bulan, sehingga fractionnya itu sebesar 7/12. Berarti 400.000 dikali 10% kali 7/12. Dan ketemulah hasilnya yaitu sebesar 23.333. Nah, ini kalau menurut perusahaan. Nah, kalau menurut pajak, berarti caranya seperti apa? Kita lihat nih di soal, dia bilang kalau si mesin ini tuh harusnya disusutin dengan saldo menurun berganda. Nah, kita lihat di Google nih ya, saldo menurun berganda kelompok 2 itu sebesar 25%. Nah, sehingga rate penyusutannya itu sebesar 25%. Nah, kemudian berapa besarnya penyusutan tahun 2021 berdasarkan pajak? Nah, caranya
harga perolehan dikaliin sama 25% ini dikali sama fraction. Nah, jadi 400.000 dikali sama 25% dikali sama 8 per 12. Kenapa fractionnya 8 per 12? Alasannya adalah kalau dipajak dia itu nggak lihat tanggalnya itu udah lewat dari tanggal 15K gitu. Jadi kalau misalnya dia belinya bulan Mei, maka bulan Mei ini juga masuk ke dalam penyusutannya. Gitu ya teman-teman. Nah, sehingga nanti hasilnya itu sebesar 66.667. Nah, karena ada perbedaan antara perusahaan sama pajak, maka dia akan masuk ke dalam deferred tax. Nah, DTL atau DTA. Nah, kita lihat nih di sini, yang berdasarkan pajak itu tuh lebih besar daripada berdasarkan perusahaan. Otomatis kalau berdasarkan pajak, bebannya itu lebih gede kan, naik gitu bebannya. Kalau bebannya naik, maka nanti income-nya turun. Kalau income turun, berarti dia akan masuk ke dalam DTL. Nah, detailnya berapa? Selisih dari yang berdasarkan pajak sama perusahaan. Berdasarkan pajak 66.667 dikurangi sama berdasarkan perusahaan 23.333, nanti akan ketemu DTL-nya sebesar 43.333. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Si perusahaan juga memberikan garansi untuk produknya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki produk adalah $20 per album. Perusahaan berhasil menjual 12.000 unit album pada tahun 2021. Perusahaan memperkirakan sebanyak 30% dari album yang dijual akan terjadi klaim garansi. Namun ternyata, nah ini kalimat hanyanya kalian hapus aja karena nanti kalian bingung. Kok lebih gede klaimnya tapi pakainya hanya, karena kan biasanya hanya tuh lebih kecil kan. Jadi di sini hanyanya dihapus aja ya. Namun ternyata 60% dari total penjualan yang diklaim, namun ternyata 60% dari total penjualan yang diklaim pada 2021. Jadi gini teman-teman, si perusahaan itu estimasiin kalau penjualannya itu yang ngeklaim itu ada 30% gitu. Nah, tapi kenyataannya orang yang ngeklaim garansinya itu ada 60%. Nah, otomatis kan lebih gede gitu ya dari yang diestimasikan. Iyalah dia estimasi 30 tapi nyatanya orang-orang yang ngeklaimnya itu 60 gitu. Awalnya dipikir paling ya ngeklaim 30% lah gitu. Klaim garansinya 30% lah dari penjualan. Tapi kenyataannya 60% dari penjualan. Otomatis warranty expense dia bakal bertambah dong. Gitu, nggak 30% lagi. Melainkan dia harus tambah lagi 30% lagi karena kan nyatanya 60%. Nah, kalau berdasarkan pajak, dia kan harus yang berdasarkan kenyataan, yang 60% ini. Nah, berarti udah sama dong, baik berdasarkan perusahaan maupun berdasarkan pajak. Kalau berdasarkan perusahaan kan berarti awalnya 20 dolar dikali 12.000 ditambah sama ditambah $20 kali 12.000 kali 30% gitu kan awalnya. Tapi karena ternyata 60% berarti dia harus tambah lagi 30% lagi kan. $20 kali 12.000 kali 30%. Nanti ketemulah 144.000. Nah, kalau berdasarkan pajak langsung aja nih $20 kali 12.000 kali 60% gitu. Sama hasilnya juga 144.000. Sehingga tidak ada DTA maupun DTL. Jadi udah sama nih nomor 3. Nah, kemudian nomor 4. Nomor 4 ini, perusahaan mengirim seorang karyawannya untuk melakukan perjalanan bisnis tersebut. Dan perusahaan mengizinkan karyawan tersebut membawa seorang istri dan 2 orang anak bersamanya. Nah, yang boleh dibebankan berdasarkan pajak itu cuma karyawannya aja. Si istri sama 2 orang anak ini tuh nggak boleh gitu. Sehingga kita harus take out biayanya untuk istri dan anaknya. Nah, istrinya kan termasuk orang dewasa. Di sini dibilang kalau biaya yang dikeluarkan untuk setiap orang dewasa adalah 5.000. Berarti untuk istri 5.000. Sedangkan anak-anak adalah setengahnya dari orang dewasa. Setengahnya berarti 2.500. Karena anaknya 2, berarti kita harus kali lagi 2. 2.500 kali 2. Nah, nanti totalnya ada 10.000. Nah, 10.000 ini kan bukan objek pajak ya, karena kan nggak boleh gitu sama pajak. Nah, kalau dia bukan objek pajak, berarti akan masuk ke dalam permanent difference. Nah, kita lanjut ya. Untuk yang nomor 5. Untuk nomor 5, penjualan yang terjadi pada tahun 2021 hanya penjualan tunai dan cicilan.
di mana penjualan tunai adalah sebesar 450.000. Oke, kita masukin di sini sebesar 450.000. Dan penjualan cicilan sebesar 30% dari penjualan tunai. Berarti 450.000 dikali 30%. Nanti ketemulah penjualan cicilannya itu sebesar 135.000. Nah, penjualan cicilan ini akan dibayarkan sebanyak 3 kali dengan jumlah yang sama. Kalau jumlah yang sama kan berarti setiap kali bayar itu sama kan? Berarti 135.000 dibagi 3. Berarti setiap kali bayar itu dia bayar 45.000. Nah, dimulai pada tahun 2021. Nah, diketahui pula perusahaan menerima uang sebesar 87.000 pada tahun 2021 atas pembayaran piutang yang timbul pada tahun 2020. Nah, kalau berdasarkan perusahaan kan berarti cuma penjualan tunai, cicilan ditambahkan. Berarti kalau berdasarkan perusahaan penjualannya itu sebesar 585.000. Dapat dari mana? Dapat dari 450.000 tambah 135.000. Namun kalau berdasarkan pajak itu beda. Kalau berdasarkan pajak itu yang boleh diakui kalau tunai pasti 100%. Nah, kalau cicilan itu cuma 45.000. Kenapa? Karena kan tadi kita udah hitung tuh ya. Karena dia nyicilnya tiap tahun sama, yaitu sebesar 45.000 dan dimulai pada tahun 2021, maka dia dapat nih uang 45.000 pada tahun 2021. Nah, balik lagi teman-teman, kalau pajak itu dia menganut cash basis, sehingga uh, cicilan ini yang boleh diakui itu yang cuman yang si perusahaan udah nerima uangnya. Nah, sama nih kayak piutang ini nih. Piutang ini tuh 87.000 itu akan masuk ke dalam penjualan karena kalau di cash basis itu si penjualan itu boleh diakui ketika ada terima uang. Nah, kan di sini kan ceritanya perusahaan baru terima uang 87.000-nya sekarang. Meskipun tuh penjualannya tuh udah tahun lalu gitu. Tapi karena dia sekarang baru terima uangnya, maka kalau berdasarkan pajak itu harus masuk nih ke dalam penjualan. Sehingga total penjualan berdasarkan pajak itu 450.000 ditambah 45.000 tambah 87.000 ketemulah 582.000. Nah, yang berdasarkan pajak itu lebih kecil dibanding yang berdasarkan perusahaan. Kalau lebih kecil, otomatis penjualan atau revenue-nya kan akan berkurang. Kalau revenue berkurang, maka masuknya ke dalam DTL karena itu akan mengurangi income gitu. Sebesar berapa? Selisih dari berdasarkan perusahaan sama pajak, yaitu sebesar 3.000 selisihnya DTL. Oke, kita lanjut teman-teman untuk nomor 6. Perusahaan melakukan pencadangan piutang tidak tertagih sebesar 2% dari penjualan. Berarti 2% dari si 585 ini ya, yaitu sebesar 11.700. Nah, tapi penghapusan yang benar-benar terjadi pada tahun ini hanya sebesar 4.000 gitu. Nah, kalau gitu yang berdasarkan pajak itu yang diakui pasti yang realnya, yang nyatanya. Yang nyatanya 4.000. Nah, kemudian nggak ada koreksi fiskal apapun terkait piutang tak tertagih pada tahun lalu. Kalau nggak ada koreksi fiskal berarti kita nggak usah bikin yang kayak problem kemarin itu loh, yang kayak dicari tahu gitu DTA DTL-nya tahun kemarin tuh berapa sehingga nanti jadinya DTA minus ataupun DTL minus gitu. Tapi karena nggak ada, yaudah langsung aja DTA ataupun DTL. Nah, karena di sini berdasarkan pajak itu lebih kecil daripada berdasarkan perusahaan, karena kan yang realnya 4.000. Perusahaan bilang BDE-nya 11.700, yang diakui pajak 4.000, sehingga bebannya kan akan lebih turun. Kalau beban turun kan income bertambah. Kalau income bertambah akan masuk ke DTA sebesar berapa? Selisih dari berdasarkan perusahaan sama pajak, yaitu ada 7.700. Nah, kemudian nomor 7 kita lanjut. Perusahaan juga memiliki ruang kosong pada gedungnya, sehingga pada 1 Agustus 2021, perusahaan menyewakan ruang kosong tersebut kepada pihak ketiga dengan nilai kontrak sebesar 60.000 untuk 1 tahun. Nah, pendapatan sewa ini itu kan ada yang termasuk PPh final. Apa aja? Yaitu pendapatan sewa dari gedung sama pendapatan sewa dari tanah. Nah, karena di sini kan dibilangnya ruang kosong kan. Meskipun itu ruang kosong pada gedung, aku udah tanya ke dosen, itu tuh tetap masuknya ke dalam PPh final. Sehingga karena dia PPh final, itu masuk ke dalam permanent difference.
Sebesar berapa? Sebesar uang yang diperoleh. Kan di sini dibilang nilai kontraknya 60.000 dolar. Tapi udah dibayarin semua, otomatis kita mengakuinya 60.000 ini full kan. Nah, jadi permanent difference-nya itu 60.000 full gitu ya. Nah, kemudian nomor 8. Untuk mempromosikan produknya, perusahaan membayar iklan untuk 450 kali tayang pada Juli 2021, di mana untuk satu kali tayang, perusahaan wajib membayar 250. Nah, berarti kalau berdasarkan pajak, itu dia akan full dong, karena di sini perusahaan membayar sekaligus semuanya pada Juli 2021. Nah, kalau full berarti 450 kali sama 250 gitu. Nanti ketemu hasilnya 112.500. Tapi kalau berdasarkan perusahaan nggak mungkin full karena ada yang expense, ada yang prepaid. Nah, yang expense itu berapa? Di sini dibilang hingga akhir tahun 2021 iklan telah ditayangkan sebanyak 350 kali. Berarti yang expense menurut perusahaan itu 350 dikali sama 250 karena setiap kali tayang kan 250 ya biayanya. Sehingga advertising expense menurut perusahaan itu 87.500. Nah, yang berdasarkan pajak itu expense-nya lebih besar daripada berdasarkan perusahaan. Kalau expense-nya lebih besar, income-nya turun. Kalau income turun masuknya ke DTL. Sebesar berapa? Selisih dari perusahaan sama pajak itu ada 25.000. Nah, kalau kita udah kerjain semua nih informasi tambahan ya, kita bisa masuk ke dalam format yang tadi. Nah, tadi kan kita tahu nih permanent difference itu ada apa aja. Yang pertama ada litigation expense sebesar 51.000, dia itu sifatnya bertambah karena di sini bebannya kan jadinya berkurang kan di take out. Gitu, makanya menambah income. Nah, kemudian ada business trip sebesar 10.000 nih dari informasi tambahan nomor 4. Ini dia juga sifatnya beban, karena bebannya di take out, maka dia akan menambah. Dan kemudian terakhir, permanent difference itu ada di informasi tambahan nomor 7, yang pendapatan sewa. Nah, kalau pendapatan kita berkurang, otomatis kan itu akan mengurangi income, maka di sini dia minus tandanya ya. Nah, sehingga ketika kita hitung, nanti ketemulah permanent difference-nya itu menghasilkan 1.000 positif. Nah, jadi 115.000 ditambah 1.000 ketemulah 116.000. Nah, 116.000 ini akan kita gunakan untuk menghitung income tax expense-nya. Nah, kemudian untuk temporary difference, kita lihat nih, ada apa aja sih? Yang pertama ada DTL dari penyusutan sebesar 43.333 karena DTL otomatis dia akan dalam kurung karena kan dia mengurangi income. Nah, kemudian ada apa lagi? Di sini ada sales dari informasi tambahan nomor 5 sebesar 3.000 dan kemudian ada informasi dari informasi tambahan nomor 6. Di sini bad debt-nya itu lebih kecil sehingga dia DTA sebesar 7.700 dan yang terakhir itu ada di nomor 8 mengenai biaya iklan yang tadi barusan, yaitu masuknya ke dalam DTL karena berdasarkan pajak lebih besar sebesar 25.000. Nanti kita total temporary difference-nya ketemu deh hasilnya 63.633. Nah, sehingga kita bisa cari tahu nih taxable income atau penghasilan kena pajaknya atau yang biasanya digunakan untuk menghitung berapa sih besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Nah, di sini ketemulah hasilnya 52.367. Nah, kemudian kita hitung juga total DTA sama DTL-nya. DTA-nya kan cuma 1, berarti cuma 7.700. Untuk DTL kita tambahin aja nih 43.333 tambah 3.000 tambah 25.000. Nanti ketemu hasilnya 71.333. Nah, selanjutnya kan disuruh buatlah perhitungan taxable income, jurnal, serta laporan laba rugi parsial kan. Nah, berarti kita tadi kan udah ngitung nih taxable income-nya. Sekarang kita bikin entry-nya atau jurnalnya. Jurnalnya selalu sama teman-teman. Income tax expense di debit, income tax payable-nya di kredit. Nah, habis itu deferred tax asset di debit, terus deferred tax liability di kredit. Nah, sebesar berapa income tax expense-nya kita ambil dari yang 116.000 nih, yang dari pre-tax income ditambah kurang sama permanent difference.
terus habis itu dikalikan sama 25% karena di sini tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Maka kita kalikan 25%, nanti akan ketemu income tax expense-nya sebesar 29.000. Nah, kemudian untuk income tax payable-nya itu karena di sini kan ceritanya perusahaan belum bayar ya, belum bayar pajaknya, makanya masih income tax payable. Income tax payable-nya sebesar 52.367 dari taxable income dikali sama tarif pajaknya sebesar 25%. Nah, kemudian untuk deferred tax asset juga sama dari DTA 7.700 kali 25%. Untuk deferred tax liability juga sama 71.333 kali 25%. Nah, kemudian untuk bikin income statement parsialnya, ini juga formatnya tetap sama, income before income tax-nya 115.000. Nah, kemudian income tax expense-nya terdiri dari current sama deferred. Current itu berarti yang saat ini, deferred itu berarti yang ditangguhkan. Yang current itu sebesar 13.092, yang deferred itu sebesar 15.908. Ini dapat dari mana angkanya? Kalian selisihin aja DTL sama DTA-nya. Biasanya sih lebih gede si DTL. Makanya di sini dia hasilnya minus gitu ya. Nah, kemudian kita tambahin nih, 13.092 sama 15.908. Nanti hasilnya akan sama kayak income tax expense ini, yaitu sebesar 29.000. Sehingga income after income tax-nya itu ialah 86.000. Didapat dari 115.000 kurang 29.000. Ketemulah 86.000. Oke, sekian untuk yang problem 5. Problem 6 akan kita bahas bareng-bareng ya. Kalau vote-nya itu lebih banyak bahas bareng. Atau akan kita jadikan PR kalau vote-nya itu lebih banyak jadikan PR. Oke, see you guys. Bye-bye. Thank you for listening me ya.